勉为其难吧。Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Sang Pendekar Pemilik Berkekuatan Elemen untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Mingye yang sedang dihampiri oleh seorang prajurit bernama Liu yang merupakan pengawal pribadi milik Nahwai. Kedatangannya ke sini ingin mengatakan sesuatu hal kalau ia ingin menjadi pengawal Mingye. Namun tentu saja hal tersebut membuat Mingye merasa aneh dan bertanya kenapa Liu ingin menjadi pengawalnya. Lalu Liu pun menjawab kalau saat ini Nahwai telah tewas terbunuh. Tidak percaya atas ucapannya, tiba-tiba datanglah pasukan yang melaporkan kepada Mingye kalau memang benar Nahwai telah tewas terbunuh dan ternyata yang membunuh Nahwai adalah Liu. Dengan mengetahui kabar tersebut, pemimpin klan Serigala memulai pemakaman anaknya itu. Di sana ia tidak terlalu merasa bersedih karena bagaimanapun juga Nahwai sudah mencoba untuk membunuhnya dan kehilangan anak durhaka seperti itu tidak membuatnya merasa kehilangan. Setelah itu pemimpin klan mengajak Mingye untuk mengobrol empat mata dengannya. Lalu di sana pemimpin klan mengatakan ia menaruh harapan kepada Mingye untuk menjadi penerus klan Serigala berikutnya karena ia sudah tidak memiliki anak lagi. Dan mendengar hal itu Mingye dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Sementara di sisi lain, Pendeta Qiu akan melakukan ritual pemanggilan siluman yang telah membunuh warga kota Li. Ia pun menggunakan api di tangannya untuk menciptakan efek api yang mengelilingi tempat tersebut. Setelah itu, ia pun mulai membaca mantranya, namun hasilnya tidak terjadi apapun. Dan dari kejauhan, Yu Feng kemudian tertawa karena terlihat jelas kebohongan yang dilakukan olehnya. Pendeta Qiu terus berusaha dengan berbagai macam gaya ia lakukan, namun hasilnya tetap sama saja. Murong Chen yang menyadari semuanya ini hanyalah berpura-pura. Ia pun segera menangkap mereka berdua, yang di saat itu Pendeta Qiu ingin kabur melarikan diri. Yu Feng yang kesal melihatnya kemudian benar mengeluarkan siluman yang sudah membunuh warga sekitar, yang ternyata dari awal ia sudah menangkapnya lebih dulu. Mereka pun terkejut karena siluman di sana telah muncul di hadapan mereka, dan Murong Chen pun segera menyerangnya. Sedangkan Pendeta Qiu bersama Xiao yang ketakutan mencoba kabur dari sana, namun tempat itu sudah disegel oleh siluman tersebut. Di saat nyawa Murong Chen terancam, seketika kemampuan Pendeta Qiu bisa digunakan dan siluman itu pun segera pergi dari sana. Tidak ingin menyerah, Murong Chen terus mengejarnya, namun seketika ia kehilangan jejak dan justru menemukan bayi yang kemarin mereka selamatkan yang tiba-tiba berada di sana. Di malam harinya, Li Hong yang menjaga bayi tersebut tiba-tiba berubah menjadi siluman dan menyerangnya. Di sini Murong Chen segera datang ke sana untuk menghentikan siluman tersebut, namun ia justru dikendalikan olehnya dan hampir saja terbunuh. Pendeta Qiu bersama Xiao masuk ke dalam dan menyelamatkan mereka, sedangkan siluman itu segera pergi dari sana. Di sini Pendeta Qiu segera mengejarnya, namun karena perbedaan kekuatan membuat mereka berdua pun terpental tanpa sempat melawan. Yang pada akhirnya Yu Feng pun datang ke sana dan segera menyegelnya kembali ke bentuk bayi.
baru saja akan ia bunuh, seketika pendeta Qiu dan Xiao pun terbangun. Kemudian ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Saat ini mereka pun membawa kembali bayi itu, dan masing-masing dari mereka sudah mengetahui bahwa bayi ini merupakan siluman. Namun mereka tidak ada yang tega untuk membunuhnya, sehingga mereka pun meninggalkan bayi tersebut. Hingga pada akhirnya siluman itu bangkit kembali dan akan kabur. Namun tiba-tiba Yu Feng datang ke sana dan langsung membunuhnya tanpa ragu. Keesokan paginya Li Hong segera melaporkan kepada Murong Chen kalau siluman tadi malam telah tewas terbunuh, dan pendeta Qiu bersama Xiao saat ini akan menguburkan jasad bayi tersebut. 回来的时候，妖怪已经死了。 Kemudian Murong Chen segera menemui pendeta Qiu yang di saat itu telah mengubur jasad bayi tersebut, dan kemudian ia bertanya siapa yang membunuh siluman itu. Lalu pendeta Qiu memanfaatkan situasi dengan mengaku kalau ialah yang membunuhnya tadi malam menggunakan kemampuan spiritual yang ia miliki. Dan saat ini semua masalah sudah ia selesaikan, sehingga Murong Chen pun harus menepati janji untuk menjadi muridnya. 安魂永久，破无丧清。 Singkatnya, di kerajaan Yu sedang diadakan acara pesta perjamuan. Seluruh menteri dan pejabat kerajaan diundang ke dalam pesta tersebut. Setelah itu permaisuri membahas mengenai Morongi yang selalu menggunakan pakaian laki-laki, dan ia ingin sekali melihatnya menggunakan pakaian layaknya seorang putri kerajaan. Oleh karena itu, permaisuri telah menyiapkan pakaian khusus untuknya dan meminta Morongi untuk segera berganti pakaian. 谢太后。 Setelah Morongi berganti pakaian, terlihat semua orang pun terkejut akan penampilannya yang begitu sangatlah cantik menggunakan gaun tersebut. Di sini permaisuri memuji kecantikannya dengan memintanya untuk terus menggunakan pakaian seperti itu dan melarangnya menggunakan pakaian laki-laki lagi. Tiba-tiba Bulau pun menghadap ke permaisuri dengan mengatakan kalau ia ingin dinikahkan dengan Morongi karena ia menyukainya, dan permaisuri menerima permintaannya karena dilihat umur mereka berdua sudah cukup untuk menikah. Namun tentu saja di sana Murong Bai mengajukan keberatan dengan menganggap adiknya ini masih belum siap untuk menikah. Bahkan Morongi juga menolak pernikahan tersebut karena ia tidak ingin menikah dengan orang yang tidak ia cintai. Namun di sini permaisuri langsung marah kepada mereka berdua karena sudah berani menolak perintahnya. Ia mengatakan pernikahan itu harus tetap dilaksanakan demi kelangsungan kerajaan Yu, sehingga dengan begitu klan Murong dan klan He bisa bersatu demi masa depan kerajaan. Terlihat jelas di sini Bulau beserta permaisuri seperti sedang merencanakan sesuatu hal yang tentu saja disadari oleh Murong Bai. Namun Murong Bai bersama Morongi tidak bisa membantah dan harus menerima pernikahan itu. Keesokan paginya Murong Bai segera menemui sang raja untuk menyatakan keberatan terhadap pernikahan Bulau dengan adiknya. Namun sang raja tiba-tiba menjadi marah karena pernikahan itu sangatlah bagus demi kelangsungan klan Murong mereka dengan klan He milik ibunya, sehingga ia tidak akan mengubah keputusannya tersebut. 说朕因为一己私心牺牲了红衣的幸福。 Di tempat lain, Xiao memberanikan diri untuk mendekati Murong Chen. Ia pun mengajaknya pergi menemui pendeta Qiu yang memanggilnya. Namun Murong Chen menolak karena ia masih ada urusan, dan Xiao pun langsung memeluk dengan menariknya. Hal itu pun tak sengaja dilihat oleh Li Hong yang masuk ke dalam. Tidak ingin ada kesalahpahaman, Murong Chen pun terpaksa mengikuti Xiao menemui pendeta Qiu. 将军， Setelah itu pendeta Qiu ingin mengajari Murong Chen beberapa teknik spiritual kepadanya, yang pada awalnya Murong Chen menolak karena ia tidak membutuhkan hal tersebut. Namun karena ia sudah menjadi murid dari pendeta Qiu, maka Murong Chen pun harus menuruti permintaannya itu. 你要想知道护法灵是什么，这 Sementara Morongi bertanya hasil dari pertemuan kakaknya dengan sang raja, dan dengan terpaksa Murong Bai menjawab kalau sang raja tetap akan menikahkan Morongi dengan Bulau. Oleh karena itu sang kakak meminta Morongi untuk bersiap mengemasi barang-barangnya dan segera pergi meninggalkan kerajaan ini. 整个王府里就剩下了我们3个人。
Saat di malam harinya, Morongbai melepaskan kepergian adiknya itu dan ia berpesan untuk tidak menggunakan marga keluarga Murong supaya tidak ditangkap. Di sini Morongi kemudian bertanya apabila ia pergi meninggalkan kerajaan, bagaimana kakaknya ini akan menjelaskan kepada sang raja. Morongbai menjawab, masalah itu biar dirinya yang mengurus. Yang terpenting Morongi harus segera pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali. 侯爷， Keesokan paginya terlihat Morongi kembali lagi dan tidak jadi meninggalkan kerajaan, dan Morongbai yang melihat kedatangannya menjadi marah. Di sini Morongi menjawab ia sudah memutuskan untuk tetap berada di kerajaan dan menikah dengan Bulau karena ia tahu apabila ia pergi maka kakaknya ini pasti akan dihukum mati oleh sang raja dan permaisuri. 我身为百里家的人啊，那不正好随了他的意吗？ Sementara itu Xiao sedang menguping pembicaraan pendeta Qiu bersama Murong Chen, yang di saat itu Murong Chen dilatih kekuatan spiritual oleh pendeta Qiu. Saat sedang menguping, Xiao melihat Li Hong juga berada di sana. Ia pun menjadi marah dan melarangnya untuk tidak boleh berada di tempat tersebut. 就你这腻腻歪歪的样子，还保护他？ Di sisi lain, Morongbai meminta salah satu pengawalnya untuk menjaga Morongi dan mereka harus mengikuti perintah dari permaisuri untuk menikahkan adiknya bersama Bulau demi keselamatan klan Murong beserta pengikutnya agar tetap selamat. Satu hal yang dipinta oleh Morongbai kepada pengawalnya di sana, kalau Murong Chen jangan sampai mengetahui pernikahan ini. 去吧。 Sementara di klan Serigala, terlihat Mingye sangat terkejut setelah mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau Morongi akan menikah dengan Bulau, yang dimana hal itu tidak boleh terjadi karena mereka sudah tahu sifat jahat dari Bulau yang pastinya merencanakan sesuatu hal yang buruk kepada Morongi ke depannya. Kemudian ia pun segera pergi untuk memberitahukan kepada Murong Chen yang ia yakini pasti belum mengetahui kabar tersebut. 笨账！ Kemudian di saat Murong Chen yang akan kembali sehabis belajar teknik spiritual dari pendeta Qiu langsung dihampiri oleh Mingye. Melihatnya di sana Murong Chen akan menyerang karena saat ini mereka adalah musuh. Namun di sini Mingye mengatakan kedatangannya bukan untuk bertarung, melainkan ingin memberikan informasi kepadanya kalau Morongi akan dinikahkan dengan Bulau. Kalau tidak percaya silakan Murong Chen kembali ke kerajaannya untuk melihat. Dan setelah mengatakan seperti itu, Mingye pun segera pergi. Sedangkan Murong Chen langsung terdiam seperti tidak percaya atas apa yang barusan ia dengar. Kemudian di saat kembali, ia segera meminta Li Hong untuk berubah menjadi dirinya dan menjadi Kotali. Sedangkan ia akan kembali ke kerajaan Yu, yang pada awalnya Li Hong tidak mau karena ia tidak bisa memimpin Kotali. Sehingga Murong Chen berterus terang mengenai identitas asli dari Morongi yang merupakan adiknya. Yang lebih parahnya lagi, Morongi akan dinikahkan dengan Bulau oleh Ibu Suri. Dan setelah mengetahui identitas Morongi, Li Hong sangatlah terkejut. Ia juga tidak ingin apabila Morongi menikah dengan Bulau, sehingga Li Hong mengajaknya pergi bersama-sama, namun dilarang oleh Murong Chen karena Li Hong yang tidak boleh meninggalkan kota Li ini. Sampai pada akhirnya Li Hong setuju untuk mengubah wajahnya seperti Murong Chen dan menggantikan dirinya menjaga kota Li untuk sementara waktu. Kemudian Murong Chen memberitahukan apabila Li Hong merasa bingung saat menjadi pemimpin, maka serahkan saja semua urusan kepada Zilong yang merupakan pengawal pribadi miliknya. Sementara di tempat lain, Mingye akan pergi ke kerajaan Yu untuk menculik Morongi dan menggagalkan pernikahan tersebut. Ia juga memberikan sebuah plakat kepada pengawal pribadinya di sana, yang dimana plakat itu berguna untuk memanggil prajurit siluman yang sangatlah kuat milik klan Serigala. Hanya dengan plakat itu, prajurit siluman bisa digunakan. Singkatnya, Murong Chen telah pulang secara diam-diam. Ia pun memasuki kamar Morongi. Melihat kedatangannya membuat Morongi sangatlah terkejut dan Murong Chen akan membawanya pergi meninggalkan kerajaan. Namun di sini Morongi segera melepaskan tangannya karena pernikahan itu sudah diatur oleh permaisuri dan sang raja. Ia tidak bisa melawan dan harus mengikuti perintah pernikahan tersebut. Namun Murong Chen tidak peduli, ia tidak akan mungkin melihatnya menikah dengan seorang penjahat. Kemudian ia pun bertanya
terus terang sejak pertama kali Murong Yi diangkat menjadi anak oleh ayahnya, maka ia sudah menyukainya. Maka dari itu mulai sekarang apapun yang terjadi, Murong Chen akan membawanya pergi agar mereka bisa menikah. Dan seketika Murong Yi pun langsung terdiam. Tak lama kemudian, Murong Bai pun datang ke sana dan Murong Chen pun langsung menarik Murong Yi dengan mengatakan kalau ia akan membawanya pergi. Namun hal tersebut dengan cepat dicegah oleh kakak mereka dan meminta Murong Yi untuk pergi sebentar. Di sana kedua saudara ini saling berselisih. Sang kakak mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini selain menerima pernikahan tersebut, yang apabila Murong Yi dibawa kabur olehnya maka seluruh keturunan keluarga Murong beserta semua pengikut akan dibunuh. Namun di sini Murong Chen tetap tidak peduli dan pergi dari sana untuk membawa Murong Yi, sehingga sang kakak segera menahannya dan mereka berdua pun hampir saja terlibat pertarungan dan Murong Chen yang lengah dibuat pingsan oleh Murong Bai. Setelah itu Murong Bai pun menemui adiknya dan di sana Murong Yi bertanya di mana Murong Chen saat ini. Sang kakak kemudian berbohong kalau Murong Bai telah pergi karena tidak ingin melihat Murong Yi menikah, dan mendengar hal tersebut Murong Yi merasa bersedih. Saat kembali ke kamar, ia pun masih belum bisa melupakan perkataan Murong Chen yang ternyata menyukai dirinya dan ingin menikah dengannya. Karena hal tersebut ia pun merasa bimbang apakah pergi dari kerajaan Yu atau tetap berada di sini, karena keselamatan seluruh klan Murong saat ini berada di tangannya. Keesokan paginya, pernikahan akan diselenggarakan. Terlihat Murong Bai membawa Murong Yi menggunakan kereta kuda menuju istana kerajaan. Sementara Murong Chen disekap di dalam kamar dan dijaga oleh pasukan di luar yang membuatnya tidak bisa keluar. Kemudian ia sesaat mengingat pendeta Qiu yang pernah mengajarkan teknik spiritual teleportasinya. Kemudian ia pun mencobanya dan siapa sangka hal tersebut berhasil. Saat di dalam perjalanan, tiba-tiba seseorang misterius pun datang menculik Murong Yi dan Murong Bai segera melawan sehingga pertarungan pun terjadi. Yang pada akhirnya Murong Yi pun berhasil dibawa kabur oleh orang tersebut dan dari kejauhan Murong Chen melihat pertarungan mereka. Setelahnya Murong Bai kembali dan mengetahui adiknya telah menghilang dari kamar. Pasukan yang berjaga di luar mengaku tidak ada satupun orang yang keluar dari kamar tersebut dan mereka merasa heran kenapa bisa Murong Chen menghilang. Oleh karena itu Murong Bai curiga yang menculik Murong Yi barusan adalah ulah dari adiknya itu. Singkatnya ia pun pergi ke istana kerajaan dalam melaporkan bahwa Murong Yi diculik saat di perjalanan akan menuju istana kerajaan. Mendengar hal tersebut sang raja beserta permaisuri menjadi sangatlah marah. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Dan di sini Bulau justru mencurigai Murong Bai yang telah merencanakan semuanya ini sejak awal supaya Murong Bai tidak menikah dengannya. Permaisuri lalu memberikan perintah kalau Murong Bai harus membawa Murong Yi dan menemukan penculik itu dalam waktu 7 hari. Yang apabila gagal, maka seluruh klan Murong beserta pengikutnya akan dihukum mati. Sementara di tempat lain, Murong Chen menemukan kereta kuda milik penculik yang membawa Murong Yi. Tak lama kemudian pengawal pribadi milik Murong Bai pun datang ke sana dengan menuduhnya sebagai penculik. Dan tentu saja Murong Chen menjadi marah karena bukan ia yang menculiknya. Tak lama kemudian Murong Bai pun datang ke sana dan akan menangkapnya sekaligus menuduhnya telah menculik Murong Yi. Namun di sini Murong Chen menjelaskan ia bukan penculiknya. Kalau memang benar kenapa ia masih berada di tempat tersebut. Sejak awal ia mengikuti kereta kuda penculik tersebut yang saat ini berada di sana. Karena hal itu Murong Chen pun curiga Murong Yi pasti berada di wilayah sekitar itu. Sesaat Murong Bai bertanya bagaimana bisa ia keluar dari kamar. Namun di sini Murong Chen tidak mau menjawab dan segera pergi mencari keberadaan Murong Yi.
Ternyata penculiknya itu adalah Mingye. Ia pun memaksa Morongi untuk berganti pakaian, dan setelah itu ia membawanya pergi menggunakan kereta kuda untuk keluar dari kerajaan. Terlihat pasukan di sana mengecek kereta kuda tersebut, dan karena tidak ada yang mencurigakan, Mingye pun dipersilakan pergi. Tak lama kemudian, mereka pun datang ke sana untuk memastikan penculik itu tidak meninggalkan gerbang kerajaan. Sesaat Morongbay melihat di tanah terdapat serpian batu giok, dan saat diperiksa ia menyadari serpian batu giok itu milik Morongi. Kemudian mereka pun segera pergi untuk mengejarnya. Ternyata Morongi disembunyikan di belakang kereta kuda dalam kondisi terikat. Setelahnya Mingye membawanya menggunakan kuda menuju ke klan Serigala. Saat di dalam perjalanan, Morongi terus menggoresi batu giok itu ke besi, yang pada akhirnya diketahui oleh Mingye dan melihat terdapat sebuah tanda serpian batu giok di tanah. Kemudian Morongi segera turun dari kuda. Namun tak lama kemudian mereka pun datang ke sana melihat Mingye yang menculik adiknya itu. Morongbay menjadi marah dan segera menyerang. Pertarungan mereka pun terlihat imbang. Namun sesaat pasukan siluman pun datang ke sana yang dibawa oleh pengawal pribadi milik Mingye. Melihat hal tersebut, Morongbay bersama Morongchen pun bertarung melawan mereka. Terlihat jelas pasukan siluman di sana begitu kuat. Bahkan Morongbay bersama Morongchen keteteran melawannya. Melihat hal itu, Morongi menjadi ketakutan dan meminta Mingye untuk menghentikan pasukannya, dan dia siap pergi untuk bersamanya. Kemudian Mingye meminta pasukannya di sana berhenti dan meninggalkan tempat tersebut. 别追了，此事需要从长计议。 Sesampainya di klan Serigala, semua orang melihat Mingye menggendong seorang wanita dan masuk ke dalam tenda. Tidak hanya itu, mereka semua terkejut saat melihat pasukan siluman dari klan Serigala yang sudah tidak pernah mereka lihat keberadaannya lagi. Namun sekarang pasukan tersebut mengikuti perintah dari Mingye. 弄点吃的。是。 Tak lama kemudian, Mingye pun keluar dari tenda, dan kekasihnya di sana yang bernama Mei sangat marah melihatnya membawa seorang wanita. Ia pun mengira Mingye akan menikahi wanita tersebut. Kemudian Mingye menjelaskan wanita yang ia bawa bukan untuk ia nikahi. Alasan mengapa ia membawanya ke klan Serigala belum bisa dijelaskan. Dan dengan mendengar hal tersebut, membuat Mei menjadi patah hati dan segera pergi dari sana. Saat berada di dalam, Morongi kemudian bertanya kenapa Mingye menculiknya. Di sini Mingye menjawab ia tidak bisa menjelaskan alasannya, dan yang terpenting Morongi tidak menikah dengan Bulau. Suatu saat nanti Morongi akan mengetahui sebuah kebenaran dan akan berterima kasih kepada dirinya karena sudah menculiknya. 你不用在这儿挑拨离间。 Sementara di tempat lain, Morongchen bersikeras ingin pergi ke wilayah klan Serigala agar bisa menyelamatkan Morongi. Namun tindakannya itu segera dicegah oleh Morongbay, karena apabila pergi ke sana maka sang raja beserta Ibu Suri akan mengetahuinya kalau Morongi diculik oleh klan Serigala. Dan apabila itu terjadi maka peperangan antara kerajaan Yu dan klan Serigala tidak bisa dihindari, sehingga efek dari peperangan tersebut akan mengorbankan warga desa di kedua belah pihak akan terkena imbasnya. Hal itulah yang tidak diinginkan oleh Morongbay. Lalu Morongbay memerintahkan pasukannya untuk menemui Mingye di klan Serigala dalam menyampaikan pesannya kalau ia ingin melakukan negosiasi. 弘毅被掳劫的消息。 Saat di malam harinya, dua orang utusan dari Morongbay menemui Mingye di klan Serigala dengan menyampaikan pesan dari Morongbay yang ingin menemuinya secara pribadi dalam melakukan negosiasi. Dan Morongbay siap memberikan apapun yang Mingye inginkan asalkan melepaskan Morongi. Namun justru Mingye membunuh salah satu dari mereka dan menyuruh salah satu pasukan di sana untuk kembali menemui Morongbay dengan menyampaikan pesannya kalau ia tidak akan menyerahkan Morongi. 一个都别想回去。 Dengan waktu bersamaan, Jin yang mendapatkan kabar kalau suaminya belum kembali dan Morongi telah diculik. Khawatir akan keselamatan suaminya itu, kemudian Jin yang segera masuk ke dalam kamar dan meletakkan sebuah batu yang dimana batu tersebut berubah menjadi dirinya supaya di saat ia pergi tidak akan ketahuan.
Terlihat salah satu pasukan telah kembali dan melaporkan Ming Ye tidak ingin melakukan negosiasi dan tidak mau mengembalikan Morongi. Dengan mendengar hal tersebut, Murong Bai merasa bingung maksud tujuan Ming Ye menculik adiknya itu. Kemudian Murong Chen yang sudah kehilangan kesabaran berencana pergi seorang diri menyerang klan serigala. Namun sang kakak segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa Murong Chen masuk ke dalam kamar. Di tempat lain, Ming Ye membawa Morongi ke tepi sungai. Di sana ia bertanya apakah Morongi masih mengingat keberadaan kedua orang tuanya. Kemudian Morongi menjawab orang tuanya dibunuh oleh klan serigala dan ia diadopsi oleh klan Murong. Maka dari itu ia sangat membenci klan serigala. Lalu Ming Ye menjawab dari mana Morongi tahu kalau klan serigala yang membunuh orang tuanya itu. Morongi mengatakan keluarga Murong lah yang mengatakannya. Di sini Ming Ye kemudian tertawa dengan mengatakan kalau Morongi selama ini telah dibohongi oleh mereka karena yang membunuh orang tuanya itu bukanlah dari klan serigala. Mendengarkan perkataannya membuat Morongi sangatlah terkejut dan tidak percaya atas ucapannya itu. Lalu Ming Ye mengatakan untuk saat ini mungkin tidak percaya, namun suatu saat nanti kebenaran akan terungkap dan Morongi akan mengetahui siapa yang membunuh kedua orang tuanya tersebut. 你们这些没有人性的狼族人，当然不懂得什么。 Singkatnya Jin yang ingin pergi menyusul suaminya singgah sebentar di sebuah kuil. Baru saja duduk dan memesan makanan. Sesaat pemilik kedai memberikannya sebuah surat yang memintanya untuk pergi dari sini karena orang-orang yang makan minum di sana adalah pendeta jahat yang menculik siluman untuk dijual. Yang ternyata pemilik kedai ini sudah menyadari bahwa Jin yang adalah siluman. Melihat surat tersebut ia pun segera pergi dan ternyata benar para pendeta di sana segera mengikutinya dari belakang. Sampai pada akhirnya Jin yang berhasil ditangkap menggunakan jaring penangkap siluman. Lalu ia pun diikat di pohon yang dimana pendeta jahat di sana ingin menjualnya karena mereka mengetahui Jin yang adalah siluman burung beracun yang sangatlah langka. Sadar dirinya akan dijual. Tanpa sengaja Jin yang melepaskan kekuatannya dan membunuh mereka semua. Setelah melakukan itu, ia pun pergi ke tepi sungai dan menjadi merasa bersalah karena baru pertama kali membunuh dan hal itu pun tanpa ia sengaja. Di malam harinya, terlihat Murong Chen terpaksa melumpuhkan salah satu pasukan milik kakaknya dan setelah itu ia pun pergi menggunakan kuda secara diam-diam meninggalkan tempat tersebut. Dengan waktu bersamaan Morongi bermimpi di saat ia masih kecil melihat seorang anak laki-laki yang berasal dari klan serigala dan anak laki-laki yang pernah ia temui saat masih kecil adalah Ming Ye. Setelah terbangun, ia kemudian bertanya apakah Ming Ye merupakan anak laki-laki yang di saat dulu pernah ia temui dan Ming Ye pun membenarkan perkataannya itu dan menceritakan tempat itu sering mereka kunjungi saat masih kecil dan sering menghabiskan waktu bersama. Sesaat Morongi kepalanya mulai terasa sakit setelah melihat sungai di sana yang seketika memori ingatannya secara perlahan mulai kembali yang membuatnya pun langsung pingsan. Kemudian Ming Ye segera membawanya kembali dan memanggil Jiumo untuk memintanya mengecek kesehatan Morongi saat ini. Setelah diperiksa, Jiumo mengatakan Morongi hanya kelelahan dan perlu beristirahat. Dari sinilah Jiumo juga bisa melihat masa lalu mereka berdua. 你做得很好。 Dengan waktu bersamaan, Murong Chen berhasil tiba di markas klan serigala dan ia pun segera melihat situasi dengan menyerang salah satu pasukan yang sedang berjaga. Setelah berhasil mengambil bajunya, ia pun berpura-pura mabuk sambil berusaha mendekati sebuah tenda yang dijaga oleh pasukan siluman. Namun usahanya gagal karena tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke sana, sehingga ia pun segera kembali dan mencoba teknik spiritual teleportasinya. Morongi yang melihatnya tiba-tiba berada di sana sangatlah terkejut dan segera memeluknya. Lalu ia bertanya bagaimana caranya masuk ke dalam, sedangkan pasukan sedang berjaga di luar. Lalu Murong Chen segera menunjukkan teknik spiritual teleportasinya yang telah ia pelajari. Maka dari itu ia bisa dengan bebas berpindah tempat kemanapun yang ia mau. Di sini Murong Chen berniat membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Morongi meminta waktu 3 hari lagi karena ia ingin mencari tahu mengenai kematian orang tuanya. 我总觉得这件事情没有这么简单。
Kemudian Murong Chen makan minum di sana sambil mengobrol dengannya. Sesaat Murong Yi bertanya apakah tidak berbahaya meninggalkan kota Li dalam waktu yang cukup lama karena Murong Chen adalah pemimpinnya. Di sana Murong Chen menjawab kalau Li Hong selama ini memiliki kemampuan mengubah wajah seseorang. Hanya dengan menyentuh wajah targetnya maka Li Hong bisa mengubah dirinya. Dan saat ini Li Hong sedang menyamar menjadi dirinya yang sedang menjaga kota Li untuk sementara waktu. 但毕竟眼见为实。 Keesokan paginya, Murong Bai mendapatkan kabar dari salah satu pasukannya yang mengatakan Murong Chen telah menghilang dari kamar. Dan hal tersebut membuatnya sangatlah terkejut dengan menyadari kalau adiknya ini pasti pergi ke klan Serigala untuk menyelamatkan Murong Yi. Tidak ingin nyawanya Murong Chen dalam bahaya, ia pun akhirnya berniat pergi ke klan Serigala. Dan tidak mungkin ia membiarkan nyawa adiknya itu dalam bahaya saat ini. 一定是最可信的人。 Sementara di tempat lain, Murong Yi terus bertanya kepada Ming Ye bagaimana orang tuanya bisa mati dan siapa yang membunuhnya kalau bukan klan Serigala. Namun tetap saja Ming Ye tidak mau menceritakannya dengan mengatakan suatu saat nanti Murong Yi akan mengetahui dengan sendirinya. Lalu setelah itu ia pun pergi dari sana. Perkataannya itulah yang membuat Murong Yi menjadi kesal karena membuatnya menjadi sangatlah penasaran. Setelah itu Ming Ye dimarahi oleh pemimpin klan Serigala karena telah membawa Murong Yi yang berasal dari kerajaan Yu, musuh mereka. Apa yang dilakukannya itu membuat semua orang tetua dan warga di klan Serigala menjadi sangatlah marah. Kemudian pemimpin klan memintanya untuk segera mengusir Murong Yi, atau apabila tidak maka ia akan membunuhnya. Di sini Ming Ye justru melawan pemimpin klan dengan mengatakan kalau Murong Yi merupakan orang dari klan mereka. Siapapun yang berani melukainya maka akan ia bunuh, sehingga pemimpin klan menjadi sangatlah marah kepadanya karena sudah berani melawan perintahnya tersebut. 可是他们遵循阻力的说法。 Di tempat lain, Jin yang berubah menjadi siluman burung dan pergi menemui Ling Jun untuk meminta bantuannya dalam mengatasi sisik yang muncul di tubuhnya. 他需要你。 Singkatnya setelah 3 hari, Murong Chen kembali lagi dan mengajaknya pergi. Dengan Murong Yi terus meminta waktu kepadanya karena ia belum mendapatkan informasi apapun mengenai kematian orang tuanya. Karena Ming Ye selalu saja tutup mulut dan tidak akan mengatakan apapun. Ia pun melakukan semuanya ini karena penyebab kematian orang tuanya sangatlah penting baginya. 他什么都没跟我说。 Kemudian Murong Yi mengajaknya minum arak bersama. Namun setelah meminum arak tersebut tiba-tiba Murong Chen merasakan sakit dan ia pun melarang Murong Yi untuk meminumnya karena terdapat racun di dalam arak tersebut. Kemudian Ming Ye segera masuk ke dalam setelah mendengarkan suara keributan dan Murong Yi segera menyerang dan menjadi sangatlah marah karena arak yang diberikan Ming Ye kepadanya terdapat racun. Di sana Ming Ye mengakui kalau ia tidak tahu dan bukan ia yang menaruh racun di minumannya. Sesaat Ming Ye juga terkejut melihat Murong Chen tiba-tiba sudah berada di sana dan terkena racun. Setelah melihatnya meminum arak beracun, ia pun memerintahkan pasukannya untuk membawa Jiu Mo dalam mengobati mereka. Tak lama kemudian, Ming Ye membawa Jiu Mo untuk memeriksa kesehatan mereka berdua. Dan setelah diperiksa, Jiu Mo mengatakan racun tersebut bisa disembuhkan. Yang kebetulan ia memiliki tumbuhan yang bisa menjadi obat penawarnya. Jiu Mo mengajak Ming Ye untuk pergi ke tenda miliknya dalam meracik obat penawar tersebut. Setelah obat penawarnya berhasil dibuat, Ming Ye pun memberikan kepada mereka berdua untuk segera diminum. 喝吧。 Dan setelah itu Murong Chen pun diseret keluar. Lalu Murong Yi bertanya apa yang akan dilakukan oleh mereka. Dan Ming Ye menjawab ia tidak akan membunuh Murong Chen melainkan mengusirnya keluar dari klan Serigala ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundanes.